insinyur, jadi direktur gitu. Jadi nggak ada kita yang bersedia untuk menjalani profesi sebagai pelukis. Padahal kalau kita luas pengetahuannya, kita tahu bahwa profesi pelukis pun juga bisa menghadirkan yang namanya materi. Cuman karena kita nggak ngerti aja, kita terjebak sama identitas tadi, sama cerita kehidupan tadi. Akhirnya kita terus kejar, saya mau jadinya insinyur. Insinyur yang bikin gedung, apapun juga semua kita tentukan gitu. Nah ini ya istilahnya ketergesa-gesaan ya, yang membuat orang itu jadi bodoh. Tergesa-gesa kenapa? Karena apa yang dihadirkan Tuhan belum benar-benar dia terima. Kenapa nggak bisa diterima? Karena dia terjebak di dalam identitasnya. Dia merasa bahwa apa yang bagus itu, apa yang sesuai dengan identitasnya dia. Di mana identitasnya dia juga tidak pernah sadari bahwa saya pun dibentuk oleh lingkungan saya. Dikasih pengetahuan A, B, C, D, akhirnya saya punya yang namanya ego, punya belief system, keyakinan, dan itu yang digunakan sebagai filter untuk memaknai apa yang terlihat. Sehingga ada yang dikategorikan baik, ada yang dikategorikan buruk, dan itu menjadi realitas subjektifnya diri kita sendiri. Maka nanti akan ada teman-teman yang melihat satu keadaan di satu tempat di waktu yang sama, tapi memiliki suatu pandangan yang berbeda dengan teman yang lainnya, yang juga ada di situ. Bukan peristiwa yang berbeda, tapi cara kita memaknai ini akan berbeda. Kenapa? Karena kita juga dibesarkan dengan lingkungan yang berbeda. Maka nanti ada teman-teman yang marah ketika dengar suara keras, yang lainnya ya santai aja. Tapi nanti kalau misalkan ada orang yang kasihan sama dirinya, ada yang menikmati, ada yang satu lagi merasa dihina gitu kan. Karena memang peristiwa yang pernah dialami dan itu sebenarnya bukan kebetulan tapi keteraturan, kembali lagi ya. Ini adalah keteraturan. Ini menjadi hidangan yang akan membentuk dirinya secara khusus. Ini adalah merupakan skenario perjalanan jiwanya atau yang sering saya sebut sebagai kurikulum pendidikan jiwanya, di mana jiwa ini dihadirkan ke alam dunia ini untuk belajar agar dia bisa mengenal Tuhan lebih sempurna dan dia bisa kembali kepadanya. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk kaya, bukan untuk kemudian banyak teman populer, mempunyai kedudukan atau jabatan tertentu, bukan itu. Karena semua ini adalah sesuatu yang dihadirkan Tuhan agar jiwanya dia bisa bertumbuh melalui skenario hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan tadi. Dengan dia jadi populer, dengan dia jadi kaya. Bukan akhirnya kita itu harus semuanya kaya, enggak. Karena memang kalau semuanya kaya, nanti sedekah akan hilang gitu loh. Gimana kita bisa bersedekah kalau kemudian semua kaya, nggak perlu apa-apa lagi? Ya. Oke, saya izin scrolling dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi nanti. Amin. Oke Pak Pendeta. Umi, salam juga Umi. Waalaikumsalam Kak Eka. Ikhtiar adalah perbuatan Tuhan, tidak bisa kita klaim. Nah itu saya setuju sekali Kak Rudi. Dan kalau teman-teman coba perhatikan deh, sekarang banyak orang-orang itu yang mungkin dengan bahasa-bahasa spiritual mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Tuhan. Tapi ketika itu menjadi sesuatu yang tidak baik, bukan diingatkan ke Tuhannya dulu, tapi coba dikoreksi dulu tindakannya. Kenapa kita tidak mencoba mengkoreksi keterkoneksian jiwa kita dengan Tuhan terlebih dahulu gitu loh. Agar kemudian ini benar-benar menyatu dengan kata-kata kita yang mengatakan bahwa ikhtiar adalah perbuatan Tuhan. Apakah benar ini sudah menjadi perbuatan Tuhan? Atau masih ada diri yang sebagai identitas ini yang mengklaim bahwa ini adalah karena saya berbuat maka ini bisa begitu. Itu kan? Yang ini yang nantinya akan jadi ruwet ya. Waalaikumsalam Kak apa nih? Kodam Sakti. Oke. Apalagi perbuatan Tuhan. Ya, Waalaikumsalam juga Kak Heni.
Kak Rehan, untuk mendapatkan kedamaian itu apa cukup dengan pengetahuan saja atau membutuhkan sebuah tirakat, 08 Kang? Jadi gini Kak Rehan ya, untuk 82 bisa mendapatkan kedamaian tentunya di awal kita 4223 harus mempunyai perspektif yang baru juga. 20-an. Jadi kita harus punya keluasan wawasan dan pengetahuan di mana nanti akan kita bisa juga melihat Pulsa lah. kehidupan ini dengan perspektif yang berbeda. Pulsa lah. Data. Ya. Oh, data lah. Makanya kita belajar di Dana, sini tuh aku kira kaitannya pulsa. supaya kita Parang tak kirim pulsa. pemahamannya itu lebih luas gitu loh. Nggak dilihat bahwa manusia itu adalah yang berusaha dan bisa menentukan. Dan Nggak masuk gitu lagi. namanya lah. Bahwa tetap ada yang namanya usaha, tapi dia hadir dengan kesadaran yang sudah terkoneksi 0882 dengan Tuhan. Maka usaha-usahanya dia bukan lagi 4223 merupakan suatu 4113 dorongan untuk mengubah, menguasai, tapi justru Engkau kuota di aplikasi ya. oleh jiwa yang sudah merasa puas. Maka apapun juga yang menjadi target, dia mampu untuk lepas. Tetap dia nanti akan berjalan ke arah sana, tapi dia tidak sibuk dengan menentukan, menyibukkan diri untuk menentukan tanpa disadari kita memvalidasi perasaan ketakutan yang ada di dalam diri kita. Jadi semua harus santai ya dikondisikan. kalau Karena nanti kalau ada tidak nang dikondisikan, kita banuan, akan mendapatkan magabes sesuatu seminggu yang lah. buruk. Begitu. Berapa hari? Itu dari pengetahuan memang perlu untuk Itu kan diperluas mau lagi. menghabiskan seharian lah. Nah, tirakatnya ini Ya, kalau atau sehari itu lah. bagaimana kita menjalankannya ini, ya perlu kita bisa melatih Masuk 80. apa yang kita perbuat tidak dilakukan dengan cara yang sama. Ya, jadi tetap benar ada pengetahuannya sebagai landasan perbuatan kita. Gitu ya. Jadi kembali lagi poin utamanya bagaimana kita merubah ini ya coba bagaimana kita bisa selaras dulu dengan semua ciptaan Tuhan. Jadi bukan kita itu tidak apa Kalau kota namanya ini kan bawah santai, eh, nak sampai lah. tidak mau berusaha